Ini ada 10 menit, habis itu tanya jawab. Apa saja masalah kita bicarakan mengenai kegalauan, kegoncangan hati sebelum berangkat ke Baitullah. Karena ini sekarang ini jemaah ini sedang galau. Apa haji? Ya kan? Karena tak ada sekolahnya, tak ada pendidikan haji. TK-nya haji itu udah lupa lah. Umur 45 tahun bawah berangkat haji. Itulah duitnya. Sudah dibuat, ya kan? Saya tadi dibacakan oleh protokol tentang kebijakan haji, baik di pesawat maupun pemerintah. Ya, saya mungkin sudah banyak juga cerita-cerita di sana. Tak mungkin kita mengulang kajian. Yang saya ceritakan ini yang realistis, yang kekinian tentang ibadah haji. Yang pertama, kemarin saya sudah sampaikan, antara jemaah urut porsi dengan cadangan tidak dibolehkan sama. Itu kebijakan yang semalam. Jadi sekarang ditantang orang Kanwil untuk menyerahkan yang namanya jemaah urut porsi yang 132 orang. Itu yang berangkat pertama. Yang sekitar 70 sekian orang tak berangkat karena cadangan. Itu kebijakan pemerintah Arab Saudi. Karena apa yang diusulkan pertama, itulah yang ada. Jadi kloter kita, kloter 11 sudah ditantang. Kloter 11 itu gelombang 1 itu di Madinah. Arba'in dulu, Arba'in. Tapi Arba'in itu jangan pula dijadikan syarat rukun haji. Ya, sunat pun tidak. Ya, jangan ayahku dulu Arba'in itu 40 waktu itu wajib itu ada pula. Dari mana pula dapat hukumnya wajib itu tak tahu. Ya kan ditambah-tambahin syarat rukun haji. Nah, ini pekan haji. Nah, ini jadi pemerintah tidak lagi bisa jadi nanti di Madinah 7 hari. Bisa jadi lebih. Itu tergantung macam kami kemarin. Seharusnya datangnya dari Madinah, pulangnya dari Mekah. Ini tidak. Pulangnya dari Madinah, perginya dari Madinah, pulangnya pun dari Madinah. Sehingga lagi India. Aku cukup cerotai lagi nanti. Akan hebat haji orang kayak tahu TV lah. Jadi tidak ada yang bisa dipastikan dengan haji. Saya baru pulang 2 hari yang lalu, galau lah saya. Saya orang. Sekarang kenapa? Ini nggak bisa sama antara cadangan dengan reguler. Kan mengutuk kita. Diurus itu pun biar bisa sama. Jadi semua kami di sana situ tak masa pulang. Karena bakal dimarahi jemaah. Itu kan bapak bilang musik. Saya tahu luar jemaah. Di sini yang malu-malu. Kalau udah di pesawat macam pasar malam, mengkritik saya kerja. Iya Pak, saya itu kerja saya, tahu saya. Di sini baik di semua. 2-3 hari di sana apa yang mau kita ribut? Karena tak ada kerja. Kerjanya ibadah, apa tak main akal itu? Apa yang bisa kita rusuk? Itu memang begitulah adanya. Di sini manut-manut semua karena tak tahu. Takut lagi, takut ini. Hajat lagu ini nanti dikasih ketua kloter kamar ini. Kalau dari di sana keluar sifat asli. Saya itu buka saja. Nggak mau saya macam-macam yang materi yang penceramah begini kita menurut saya tidak ada itu. Saya berani kayak gitu karena saya sudah kerjakan itu. Dan sudah beberapa kali saya sudah membawa jemaah. Sifat asli itu yang saya khawatir. Di sini nampak semua macam penghuni itu. Ya, betul Pak. Bisa keluar sifat asli. Beta 5 bulan dia pulang ke saya. Pak pergi kemana-kemana tak tahu awak dari mana selama 40 hari tak tahu awak dia di mana. Iya Bu, itu kan bapak-bapak itu kan. Iya pulang, betul itu Pak kasih. Yang nenek-nenek pun begitu ya. Sana keluar asli. Aku tidak tak yakin awak dia. Karena selama ini minta tolong saja Pak. Iyalah Pak Bram. Udah lepas ini dia di sana apa? Iya. Dia kelihatan Pak. Lucu-lucu tapi nanti Bapak buktikan coba. Jadi kebijakan haji hari ini sangat tidak berpihak kepada orang. Dan saya komplain biar kloter terakhir asal sama. Cocok kan Bapak? Daripada bisa kita kloter 1. Tapi cuma 130 orang yang cadangan di arah orang nanti menyusul. Kloter bisa jadi kloter terakhir bisa bergo. Pokoknya 4 kloter bisa jadi pelabuhan. Nah, itulah yang sampai hari ini saya pun tak pasti tidur saya. Kalau masalah yang masuk rumah sakit bisa diakal-akali.
seperti yang saya sampaikan itu, dia mati pun jadi asal berangkat. Sekali mati nggak pulang kan? Jadi saya Pak Bupati, udah partner itu karena Pak Bupati kalau kan. Jadi kalau ini apa akal ini? Satu-satunya jalan adalah untuk menunda-nunda. Diminta orang itu datang, aduh begini, begono, segala macam cara. Terakhir nanti pas tanggal 12 terakhir pelunasan tanggal 17 baru saya kasih kesan. Kalau enggak, takut saya. Biarlah orang itu yang kecewa daripada jemaah yang kecewa. Ini bukan saya apa tidak. Inilah yang saya dapat. Saya khawatirkan kebijakan Arab Saudi tentang pemisah. Orang itu mau semua dimasukkan, mau cadangan, mau apa. Orang Arab Saudi kan nggak ngerti Pak. Yang mana cadangan, yang mana jemaah urut, jemaah penggabungan. Yang tahu orang itu jemaah haji habis. Itu kan kebijakan di Indonesia. Masalah cadangan, penggabungan itu kan Indonesia. Nggak ada istilah Arab Saudi. Arab Saudi hari ini sudah jauh berbeda. Tidak seperti yang di dalam cerita-cerita Al-Quran. Sudah menjadi kota bisnis. Jadi orang itu kejar tayang, kejar paket, cari duit. Ngeri Pak. Kan Bapak kan bisa lihat di media sosial. Jangan berpikir ya. Karena ini ke Baitullah, karena ini ke Masjidil Haram, karena ini ini baik-baik semua. Tidak seperti itu. Saya bertahun-tahun sudah mengerjakan. Bukan saya merendahkan, tidak. Bapak harus tahu. Dari sana nanti ibadahnya tidak terganggu untuk hal-hal yang seperti itu. Arab Saudi hari ini sudah banyak berubah. Kota Mekah itu sudah macam kota metropolitan. Bangunan-bangunan, jalan tol, kereta api. Dulu di sana nggak ada Pak. Ketika Raja Arab Saudi yang baru ini, dia membawa perubahan besar. Tak mau kakek, tak mau apa. Karena di sekolah aja Indonesia tak tahu kita. Tapi hari ini Mekah itu tidak seperti yang cerita-cerita untuk kecerita. Itu yang harus dibahas. Kedua, mengenai hal yang berkaitan dengan penerbangan. Ya, penerbangan ini satu yang harus kita sepakati. Jangan membawa yang aneh-aneh. Paham yang aneh-aneh. Semua yang berkaitan dengan pelayanan makan, minum dan hal yang berkaitan dengan pergi ziarah atau apa semua itu semua sudah ditanggung pemerintah. Dulu makan 2 kali, 1 kali akan ini 3 kali makan kan. Lauknya sodak-sodak tapi tak cocok. Jangan kepala berdosa juga kepala itu. Lidah kita kan lidah orang Indonesia. Lidah atau dimakan unta itu 2-3 kali yang dikunyah. Udah 4 kali nak mual awak. Ditambah bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu orang Bangladesh atau orang Aceh. Bumbu-bumbunya. Itu apa orang kita terus terang sama. Makanya ada dibawakan bupati, ada lalu-lalu, ada bumbu pecah, ada ikan ceri. Itu dibawakan. Kenapa? Karena yang tua-tua ini nggak selera makan. Dan itu cerita setiap tahun jemaah. Ya mudah-mudahan selera. Makanya doanya jangan takabur di sana. Kita innaha amalu bil seperti cerita saya tadi. Enggak ada yang lain kita berserah diri kepada. Karena semua enggak cocok, makanan tak cocok, udara tak cocok, ya, bahasa tak cocok, enggak ada yang cocok. Kalau tadi cocok-cocok kan karena Allah putus. Apalagi yang tak pernah ibadah, aku tak malu-malu aku bilang. Tak tahu dia di haram dia, di sholat 5 waktu itu kan. Pagara-sagara sholat sunat dulu saja di bapak. Itulah saking hebat Mekah dari. Jadi kenapa awak datang ke situ tak belajar awak? Walaupun awak bilang maha bodoh, aku tak tahu apa itu. Dia bilang belajar. Makanya terus begini. Itulah yang memotivasi kita bergiat-giat. Tahu sama lu kita kalau kita tak tahu sholat sunat, tasbih, wudu, taubat. Karena di sana lah sekali dan seumur hidup yang perlu. Tak perlu 2 kali. Kalau 2 kali udah lancar itu. Sama juga jatuh cinta. Ya kan? Jatuh cinta istri pertama itulah yang betul-betul jatuh cinta. Kalau yang kedua sudah membandingkan. Alah, bini itu dulu begini, saya nggak begini nggak. Tak ada sedikit kurasa saja. Nah itulah haji umrah itu. Malah tetangganya tak makan, malah tetangganya banyak yang banyak. Dia umrah berpuluh-puluh kali. Di dalam mereka, di dalam pembahasan itu tak boleh jadi umrah itu. Enggak, harus orang samping kita dikasih makan. Kan gitu. Tapi kan, aku udah 60 kali aku umroh. Aku setiap puasa kesana lah menenangkan diri.
Itu kan itu memang pribadi masing-masing. Kita cerita hakikat haji itu adalah kembali kepada kodrat manusia itu. Apa itu? Sikap peduli, kasih sayang, rasa cinta, rasa sayang itu kepada sesama sudah berkurang sekarang. Makanya porang saja kan, sikit-sikit porang. Kenapa? Karena nggak ada ar-Rahman itu ada, tidak dicatat. Jadi kita haji ini harus kita kompak, Marbo sama Ibu sama harus kompak. Jangan di sana ke bantah-bantah. Iya Pak, di sana itu kalau saya istilah tanah, nggak bisa kita nanti macam bisa itu nanti. Tak sore makan. Untuk saya Pak. Lama satu hari kita saya jumpa. Mau kabur lain ini cerita-cerita yang nyata yang betul-betul saya tak mengada-ngada. Tak ada penceramah atau narasumber yang berani menyampaikan macam itu. Nah, saya sudah merasa orang ibu, orang bapak adalah keluarga saya. Wajib saya kasih warning, hati-hati. Kenapa? Itu penting. Sejuta materi pun disampaikan di sini, nggak ada yang masuk lagi. Karena ini sudah tua-tua semua, nggak nyambung lagi. Percaya? Cuma yang bisa mengapakan itu tadi istiqomah, ikhlas sabar. Nggak ada istiqomah. Dibimbing Tuhan lagi. Jangan sikit-sikit tak ada sambalnya. Mulai aku kenapa nggak ada sambal? Padahal di kampungnya pun makan Allah. Iya Pak, di sana itu saja yang saya agak berbeda kalau sudah ke sana sifat manusia. Pikir setan itu tinggal di sini kan gitu. Setan yang lebih bosan lagi. Iya Pak, makanya ada istilah Abu Lahab, Abu Biring, Abu Nawas, Abu itu lagi. Iya Pak, bukan saya mengarang. Kalau saya tak pernah ke sana, Bapak Ibu mungkin Ibul ini saya sudah mata kepala saya ketua protes sebagai pemandu ibadah mencebok ayah saya pun tak pernah saya ini jemaah itu saya cebok. Iya Pak, bukan apa-apa, spontan saja karena saya nggak ada yang ngurus di situ, dia perangkat-perangkat saya di situ, siapa yang menolong dia? Jadi Bapak pun nanti di sana mudah-mudahan saya siapa nanti rasa terbesar kita supaya mandiri. Finoman kita tidak menyusahkan orang lain, diri kita loh, ibadah kita ke Tuhan. Jangan lurus ada Pak nanti yang tukang mengorohin nanti. Tidur di samping-sampingan, ngorong-ngorongnya sekedar ini begompar lah kamar itu dibuat. So kamar itulah mau ada yang pakai handset. Jadi kan sampingnya ini pula tahu lah bapak-bapak Ambon juga gitu. Aku Pak, bukan yang ngorok itu yang komplit, dia yang komplit. Aku Pak, itu kan cerita. Kalau begini, aku pindah mau lagi aku sama karu-karu begini. Apa masalah begini. Jadi maksud Bapak mau ngapain? Aku pindah aja lah, aku pindah karu. Aku mau orang menggantikan Bapak mendongarkan radio rusak. Udahlah, apakan saja, sabar-sabar. Kok nggak pindah Bapak entah kemana? Bisa lagi Pak, tanah udah 2 minggu tahan. Terakhir dipanggil lah Bapak. Jadi gampang yang punya badan pun aku macam mana? Wah itu kan. Udah begitulah, dari sana begitulah ngomong. Kamu gitu mulut mati lah. Jadi terakhir kami lah menggantikan dia. Udah pinggir lah Pak. Itu kan ruangan kan macam kalau di Armusna itu kita satu maktab, satu tenda. Nggak bisa di situ macam di rumah. Lapang orang tidur. Nggak bisa. Kebijakan Arab Saudi hari ini memang Nabi pun melaksanakan Armusna itu Arafah itu semacam orang Sulu. Sulu lumayan lagi. Ada kelampungnya satu-satu. Ini satu pengalaman gomuk dia badannya, kakinya panjang aja kepala. Itulah yang harus awak sabarkan. Jangan bilang mulai begitu. Tak pernah dijadikan orang. Iya. Saya tak mengarang cerita. Yang lain tidak akan menyampaikan. Saya ini sosial ini yang lebih mengganggu daripada spiritual. Kalau spiritual itu bangkit nggak sholat pun dia nggak apa-apa gitu. Nggak mau dia sholat. Sifat aslinya memang tak pernah sholat. Nggak tahu urusan apa itu. Tapi kalau dia mengganggu orang lain itulah saya kepalanya lewat tempe itu, tepat kepala balik-balik ini kan.
ada naik sintin kawan, nggak bisa keluar, di luar panas. Kan coba-coba di Eropa itu kan, haji itu kan al-hajj Eropa. Haji itu cuma dia di Mekah sana kalau nafar awal dia 5 hari. 5 hari itulah haji itu. Tapi kenapa 41 hari? Nggak mungkin. Kecuali orang Arab Saudi kan yang 41 hari, berbalik pintunya apa itu? Pergi dia ke sana melaksanakan haji. Udah selesai pulang dia. Cuma 5 hari. Kalau kita kan 41 hari. Sebelum musim haji kita sudah berangkat ke sana. Kenapa? Banyak jemaah haji ini 241.000. Mana mungkin pas musim haji 9 Zulhijjah dimobilisasi ke sana? Apa batian orang? Sementara yang jemaah-jemaah tua yang masuk satu semua, saya bilang tadi. Ada cara yang udah laksanakan itu. Cuma masalah sosial ini yang selalu menghalang-halangi ibadah seseorang. Saya merasakan pun di sana pergaduhan itu pun masalah sosial ini. Termasuk kan per hari. Pertama 8 Zulhijjah kita berangkat, 9 Zulhijjah di Arafah. Di situ kita melaksanakan sholat berjamaahnya di jamaah. Jamaah kosong rata-rata. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi disitulah 1 hari, baru malamnya berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah itu bagi yang lansia, atau apa namanya, atau apa? Penghiburan. Hah? Penghiburan. Apa hiburan ini tidak ikut di Musdalifah? Dia hanya murur, Bismillah, Allahu Akbar, melintas saja, langsung ke Mina. Tidak melontar, dilontarkan oleh petugas. Jangan lupa coba-coba ikut nanti ke Musdalifah, putus tidak? Tak balik lagi bakalan. Aku tak pernah bukti. Hanya itu Haji Saiful. Itu depan duluan. Di situ sikut-sikutkan macam binatang manusia. Tidak peduli dia, bapak lah dulu yang lebih tua, kena sepak lah di situ. Makanya di situ banyak orang mati. Mati itu biasa di situ. Di bapak, larang saya tidak usah lagi ditanya keluarga aku ikutnya aku ke Musdalifah atau melontar. Tidak, bapak murur. Untuk keselamatan itu lebih penting daripada ibadah. Kalau bisa saya istilahkan bapak tidak wajib haji, bapak rasa saya seolah-olah saya penghuni surga itu. Kenapa? Karena sudah fisiknya tidak mampu. Tapi karena lamanya kita mendaftar haji sampai 13 tahun bapak, pemerintah membolehkan. Arab Saudi sudah mewanti-wanti umur yang boleh haji itu hanya 100 ke bawah. Ini mau dituruninya 80 ke bawah, karena kita hanya mengantar mayat saja. Iya, ini bukan saya mengada-ngada. Jemaah haji khususnya Sumatera Utara itu semua lansia. Karena kebiasaan kita di Sumatera Utara ini yang mendaftarnya, mohon maaf, sudah. Di situ ada Jogi kata, tapi di apa sana di Jawa itu muda-muda. Ada tuh kesentuhan muda. Karena masih muda orang itu menabung. Nah, mahar kawinnya itu. Nah, jadi masuk bininya ada uang rezeki 5 tahun bisa berapa? Itulah di Jawa. Anak-anaknya sudah didaftarkan. Bukan orang kaya di Jawa itu daripada orang susah, daripada orang di Sumatera ini kebiasaan. Mindset. Kenapa ditanya sama anaknya? Ini ada kasus. Orang meninggal orang tua, mau berangkat dia. Bapak langsung berangkat mengkawani. Apa jawaban anak? Belum ada apa pesan, petunjuk apa pesan. Belum apa kurasa. Belum bisa aku. Itu dibilang. Begini Pak, ini ayah babang ini berangkat tidak berangkat udah sampai hukum sama dia, udah di Lauh Mahfuz ini udah tertulis dia haji. Karena syarat hukum sudah dilaksanakan, tinggal fisiknya itu ranah Allah. Tapi secara syariat dia sudah mendapatkan. Bapak sebagai anaknya berkewajiban membalas segala kebaikannya. Ini yang Polri saja bapak nggak mau, baru bapak ngadu aku. Udah itu Islam aku ya bapak. Saya bilang itu terus-terang. Udah terpojok kali keras. Nggak mau. Mau dibatalkan orang itu. Karena sementara dia ayahnya pun kan sudah haji. Jadi uang itu udah ke jalan Allah nih. Anda diputar orang itu lagi mau dibagi-bagi. Jadi nggak mau lah. Terakhir dibatalkan.
Sedikit Pak menengok. Ya, macam orang ini kan mendaftar 22 tahun Pak, kalau umur macam saya saja pun ya sudah sekarang 47 50 daftar. Aku bisa ikut 70. Kita yang real aja, lebih masuk di akal dan lebih mungkin kita membantu anak yatim atau bangun masjid atau itu lebih realistis. Bagi kita umroh kalau dulu. Haji itu istitoah itu bukan perkara umur. Makanya awak dikasih akal, dikasih kemampuan untuk merencanakan. Jadi kita berharap, ya kan, musibah ini bisa menjadi pembelajaran kepada anak-anak kita. Kalau ditanya anak-anak nggak ada yang mau coba, karena omaknya pun begitu, ayahnya begitu, udah tua-tua baru datang. Ini bukan perkara belum ada duit. Ini kan keyakinan kita. Bukan kita disuruh cari duit. Kalau dipikir kalau cari 25 juta itu sekarang apa dengan kepala kita. Tapi kan jalan dikasih Allah jalan rezeki yang memungkinkan kita bisa mengumpul tanpa kita duga-duga. Kan begitu Tuhan ya. Jadi maksud saya, haji ini menjadi kilas balik dari seluruh etalase kehidupan. Artinya kita harus mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Itu kilas balik. Mahal, dan terlalu mahal kan kita bayar haji. Nah, 13 tahun kita menanti, sementara kita pergi ke sana tidak ada manfaat yang berarti. Toh kita juga, ego kita juga yang kita ikutkan. Jadi kan haji mabrur dan mabrur ini kita diberi hakikatnya itu masalah diri. Peduli dengan orang lain, mau tahu dengan kesusahan orang. Kembali kepada kodrat sifat manusia. Ada kasih sayang. Ini yang hilang di antara kita. Banyak TV-TV itu banyak. Di sekeliling kita pun kita tak peduli. Kita anggap kita sudah, ya katakanlah sudah berbagi atau antara konsep rahmatan lil alamin, kita itu harus punya bermanfaat kepadanya. Apa? Kita tanya diri kita. Jangan kita tanya harta kita. Harta itu Bu, nggak jaminan Bapak Ibu masih surga. Ada itu. Ini pun barangkali ini kan karena Allah lain. Bukan ada yang lebih gawat ekonominya bisa berangkat. Ada yang banyak tapi baru ada itu yang saya umumkan. Yang saya umumkan pertama itu kan ada sekitar 100 hampir 150 orang. Hampir 21 30 orang tak melunasi. Itu cuma tuh urat kosong. Ada yang kedua 90. Ada 20 25 27 orang tak melunasi. Ya, saya nggak tahu lah, itu terlepas lah masalahnya. Ini bukan masalah duit, cuma ini kan hidayah Allah ini kan harus kita jemput, termasuk haji hari ini. Nah, kalau diturunkan kalau tak karena Allah, udah setua bapak ini kan ini kan menjadi beban sama keluarga. Dia jalan pun payah, makan pun payah, tambah lagi di sana orang itu memberi ibadah itu, tak tahu awak di situ manusia itu. Apabila tahu itu sudah entah macam apa rasa. Kiri kanan nggak ada ruang untuk bernafas lagi. Itulah yang mau dipertaruhkan ini. Karena ya, salah satunya kunci bersahaja. Sebenarnya Allah Akbar, tidak ada hal-hal yang negatif. Ini kebijakan pemerintah. Kemudian ya bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu terpilih kamu. Karena haji ke depan ini aja syukur alhamdulillah. Yang tahun yang lalu 51 juta ongkos haji. Sekarang kurang 5 juta. 47 tapi 2 juta kan disubsidi. Ya, artinya ada kekurangan. Tapi di balik itu ini tidak ada perawat, hanya dokter yang ada. Biasanya perawat itu sama dokter 3, sama ketua kloter, sama apa ada 6 atau 7 petugas yang akan mendampingi. Tapi hari ini kesehatan itu hanya 1 dokter. Dan kebetulan Labuan Batu Utara tidak ada. Maksudnya yang dari Labura ini, mungkin dari daerah lain. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sehat-sehat semua. Amin.
kan? Ya, yang penting jangan memaksakan diri, yang tua tahu diri. Jangan nanti jalan-jalan, oh enggak ikut juga dia. Oh, enggak tahu, aku udah ikut lagi. Yang Korea saya nyentuh tuh. Iya Pak, makanya aku dari itu koplakkan dia, mengajar dia untuk. Di sana jangan masalah. Betul Pak, itu yang pada bilang baru pulang dari sana. Aku kurang ngerti. Hanya kamu yang baru pulang. Woi kacau pasar malam abot pesawat. Orang berangkat haji di atas pesawat kan ketakutan. Istighfar. Astagfirullah. Ini oi bang selfie ya. Aku bilang kalau kamu pun begitu tidak apa-apa lah itu terserah kamu juga. Ya kan? Nah, itu sampaikan enggak. Janganlah sampai kita ke sana itu ibadah. Ibadah itu sebaik-baik ibadah ya udah diam. Ini yang tua-tua, terutama nanti dapat repeat cost. Jangan nanti entah taruh di mana, taruh ke kamar mandi, pas mau di asrama haji. Iya, apa ini kejadian? Di karang-karang cerita. Aku tadi ikuti pada sama siapa. Semua dapatku dari aku upload pastikan sama dia. Ada lagi sama. Ditanya lagi dia bilang gitu. Tak ada itu katanya. Lalu dia tua lagi itu. Di kamar mandi lah rupanya. Udah tinggal di asrama haji, putus. Tak ada. Ini yang tua-tua ini. Saya sampaikan bukan karena saya benci. Bila perlu iya, itu uang kan dapat nanti dari asrama. Setelah kita berangkat dari dilepas oleh Pak Bupati mengikut, sampailah kita asrama. Jadi periksa itu semua. Langsung periksa. Semuanya diperiksa. Sakit gula, kolesterol, yang sakit gula dikasih gelang warna merah. Itu tanya sakit gula. Jantung sakit dengan gula warna hijau. Yang jantung warna merah. Begitulah seterusnya. Baru dapat gelang putih, tanda jemaah haji. Kemudian dapat living cost 3.000 rial atau 3 juta atau 1.750 rial. Kemudian mendapat paspor. Ya, paspor itu dikasih asrama haji dan nanti di bandara di Mekah sana itu dikembalikan. Paspor itu tidak dibawa jemaah. Saya ingatkan sekali lagi. Ini saya yang ngakut nenek-nenek. Ya, ini karo-karonya harus jeli. Kalau tak ada paspornya ke sana, putus, tak berangkat. Ya, jangan main-main lah ya dengan dokumen. Masalah uang. Nah, uang ini nanti dengan kalaupun mau nukar sendiri tak ada masalah. Kami menyiapkan ada dari BSI kalau mau tukar di situ. Kemudian masalah komunikasi. Jadi komunikasi ini penting. Jangan sama si A, si B, si C nanti ditumpangkan. Jadi ketika kita di sana, kita sampai di sana, sesuatu yang luar biasa kita menyampaikan kepada keluarga yang ada. Mama, aku udah sampai di Mekah. Ayolah Mekah. Tengok itu. Kau tengok itu apa ya, jam-jam tower itu. Ayolah dengan senang hati. Karena sesuatu yang baik harus disampaikan kepada orang-orang dekat kita. Bahwa kebaikan itu memang orang lain pun harus juga merasakan. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Bukan waktu kita tawa 7 putaran tapi 7 lah. Selfie itu haji apa nih? Haji selfie. Sementara sholat aku tanya Bapak, ada dia di situ macam ada setan lah situ. Macam ada yang ngomong. Artinya begini Bapak, perlu fokus kan gitu. Perlu kita ada tumaknina atau ada perlu hal yang kalau yang dia memang wajib suara rukun haji tak perlu alat berselfie. Tapi kita berselfie pada tempat-tempat tertentu. Misalnya di jam-jam tower. Sudah selesai rangkaian ibadah baru kita laksanakan. Jangan setiap kegiatan masuk live langsung. Followernya pun banyak. Itu hanya saya tidak yakin Tuhan. Ya saya bagian lah. Kenapa? Karena sedangkan bagus saja kita melaksanakan haji itu banyak kesalahan. Pantangan-pantangan sering kita langgar. Tak boleh mempunyai maaf ya adanya ukuli juga sih. Ya kan? Ini sederhana tapi bisa membantu. Jadi masalah yang haji ini masalah pribadi yang banyak melanggar membuat kita masalah. Apalagi kaitan dengan oleh-oleh, saya sampaikan itu berkali-kali. Kalau masalah dokumen, masalah apa,
masalah akomodasi, masalah tidak ada masalah. Kerisauan Bapak Ibu semua sudah saya jawab, saya pastikan. Masalah akomodasi, masalah makan, masalah living cost, masalah jarak. Nah, jarak itu hanya dapat satu kali ketika kita di Madinah. Ketika Bapak Ibu di Mekah mau jarak, itu keluar biaya sendiri-sendiri. Kalau KBIH Al-Amin, tergabung dalam KBIH Al-Amin, dia ada guide-nya. Nah, saya sampaikan di acara manasik kemarin. Di Jawa itu pakai KBIH, kelompok bimbingan ibadah. Jadi orang itu mulai dari awal, mulai ketika bulan udah ada di Kabah, udah ada manasik haji. Jadi ketika pergi nggak ada campur tangan pemerintah lagi, orang itu sudah ada yang ngurus. Jadi karena kita tidak ada KBIH, semua tergantung kepada pemerintah, ya artinya memang harus pemerintah yang yang capek lah. Nah, terutama ini di Margo ini pun sudah ada pemainnya ini, pemain dam. Ini orang Margo ini nanti diarahkan untuk membayar dam kepada salah satu orang. Tahun yang lalu itu saya beribadah, saya pula dikibuli orang. Betul Pak. Matahari dan imam itu kan nomor satu Pak, dalam setiap session. Ini tidak. Ketika membayar mau jalan-jalan, itu sudah ada pemainnya di sana. Orang Margo ini yang di sana. Jadi saya bukan orang bapak harus tidak pemerintah, supaya jaminan haji mabrur dan mabrur itu ya, satu jelas dia orangnya, imamnya itu jelas. Mau apa salah, bapak kan nggak kenal siapa itu. Yang mau dibawa kemana pun bapak tak tahu. Penting bapak bayar berdasarkan arahan kawan-kawan. Hari ini kumpul saya mengingatkan, kalau bapak mau silakan, kalau tidak ya tidak ada masalah. Saya hanya menyampaikan sebagai kepala seksi haji, memastikan jemaah haji ini sudah betul ibadah. Karena ada imam yang lain di luar daripada ketua kloter, komando ibadah. Banyak itu Pak nanti menawarkan. Saya tahu yang lalu seperti itu. Kemudian ya ini berkaitan dengan nanti kan orang bapak ibu ada nomor manifest namanya. Nomor manifest itu adalah nomor bank, nomor hotel, nomor yang ada di Arab Saudi, itulah urutan. Jadi jemaah kita ini ya saya sampaikan, ada yang satu kecamatan tidak mencukupi ya, hanya 5 orang, Kuala Ledong, Kaiko. Sementara macam Margo ini lewat daripada 30-an orang. Jadi satu karu itu 10 orang. Nah, pasti ada yang kurang karu. Ditariklah dari kecamatan lain, digabung. Ini berdasarkan surat dari ke Papua. Orang itu tidak bisa memastikan aku sama siapa, nggak bisa. Karena ini situasional. Apalagi ditambah lagi pengkloteran itu berdasarkan jemaah yang sudah siap memberkas, termasuklah tadi yang tidak cadang. Ini tantangan terbesar ya, dan harapan kami kita semua bisa bersabar ya, jangan pala macam saya bilang di segala telepon di apa ini, aku begini, aku begono. Jadi hari ini saya sampaikan Bapak, tak selera menjadi kloter 1. Nah, kloter 1 membawa bencana sama jemaah Labura. Kalau saya buat kloter 1 atau kloter 5, 130 orang yang mana. Yang cadangan belakangan berangkat. Itu kalau bang orang itu kita main kan, sepakat kita kan. Dengan bulan nanti pas giliran salah, saya lanjutkan. Ini depan mata semalam saya merapat. Labura mau kloter berapa? Kloter 1, kloter 2. Ditantang orang itu, tapi siap. Tidak berangkat cadangan. Bisa. Yang sudah pasti saja. Jadi makanya ada kursusnya. Tahun ini entah apa masa saya enggak. Udah tahun-tahun nggak pernah begitu, tapi tahun ini iya, karena itu jadi pikiran. Kalau bapak ibu sempat berpisah, putus itu. Putusnya apa? Ya kan berpisah suami istri. Udah itu pemberangkatan siapa yang menanggung? Kan sekali mata dia.
Rumahku dia yang kedua kali sudah capek lah mereka, ya kan? Tapi mudah-mudahan ya, cuma kita sama. Jam 12 Pak. Ya, itulah mungkin ya Bapak ya. Saya pun pasti saya akan di dalam grup dalam apa kan mengapa. Kalau ini sampai jam 2 ke sini udah Jumat, tak mungkin perkara kumpul Jumat tinggal, tak betul itu. Lah, aku tinggalkan kamu, aku sholat, tak sholat. Ya kan? Ya, pokoknya sehat-sehat lah Pak. Jaga kesehatan. Jangan aneh-aneh dulu. Istilah pengantin jaga diri. Iya Pak. Ini perkara makanan ini nanti kan. Terutama yang berumur ini. Iya. Jangan ada nanti. Ini kan lagi seraya. Gala bersih gas kan. Pas begitu nanti dibawa pada nanti. Gala kepala. Ya itu yang membuat makan. Tak dimakan takut kesini. Rumah dimakan begitu dia. Jadi supaya kita aman, tahu diri aja. Kepala saya aja. Ya kan? Jangan aku masih mudanya aku tak pas dia takabur pula kan buat Tuhan ya. Kira-kira itulah yang inti yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kira-kira yang mau dipertanyakan silahkan terkait dengan apa saja, baik kursi dorong maupun nanti di sana macam mana Pak kuat untuk tawaf, ada tawaf kudum, ada tawaf sunat, ada tawaf wadah. Ada 3 tawaf yang akan dilaksanakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya.